Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Muhammad Jadurfan dari Universitas Peradaban, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Dan teman saya, Ya, perkenalkan Pak, nama saya Ade Nur Hakim, biasa dipanggil Ade, asal kampus Universitas Peradaban, Pak. ya, datangnya kami di sini ingin minta bantuannya Pak, baik dari secara tenaga maupun secara materinya juga terkait dengan kita ada suatu tugas UAS, yaitu mewawancarai sebuah guru di SMK atau SMA terkait dengan kode etik seorang guru, dan kita mau minta bantuan Bapak untuk menyelesaikan tugas dari kami Pak. Apakah Bapak bersedia ya Pak? Iya, monggo nggak Oke, apa-apa. siap. Langsung saja ya Pak. Untuk pertama mungkin dari kami akan bertanya Pak. Yang pertama, sebagai seorang guru, seperti apakah Anda memaknai kode etik guru? Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri. Oh gitu ya, mau Ya, nama saya Fitra Purnama. Kebetulan saya mengajar di sini sebagai guru produktif TKJT. TKJT. TJKT, Oh, Teknik iya. Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Oh, iya. Kemudian saya diberi tugas tambahan sebagai kurikulum dan Kurikulum. kebetulan insya Allah nanti pertanyaannya linear dan saya nanti menjawabnya dengan kebutuhan yang di sini, artinya dengan segala sesuatu di sini terkait kode etik. Bisa. Jadi masalahnya yang saya pahami pertanyaan dengan itu yang pertama tentang kode etik itu jangkauannya sangat luas. Iya, betul. Jadi saya hanya bisa menjawab sebisa saya. Bisa. Terkait pertanyaan jenengan tentang kode etik, jadi bagi saya kode etik adalah suatu norma atau asas yang harus dijalankan oleh setiap guru atau tenaga pendidik yang harus dipedomani oleh guru tersebut, sehingga dengan harapan kode etik tersebut bisa membedakan perilaku yang baik dan perilaku yang buruk, dan juga si pendidik tersebut bisa memilah-milah mana yang boleh dilakukan, mana yang boleh tidak dilakukan selama menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Dan juga keberadaan kode etik ini juga bertujuan untuk menempatkan sosok guru yang sebagai pribadi yang terhormat, mulia, dan juga bermartabat. Berarti nanti tergantung dari implementasi kepada siswanya sendiri bagaimana nih Pak. Baik Pak, makasih atas jawaban nomor 1. Selanjutnya saya akan menanyakan soal nomor 2. Dalam kode etik guru mengatur sikap dan perilaku seorang guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Menurut Anda, sikap dan perilaku yang bagaimana yang diatur dalam kode etik guru tersebut? Kalau di sini ya Mas, yang saya terapkan kebetulan juga saya bagian dari SCM, yang selalu saya tonjolkan itu masalah tentang filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Filosofi Hajar Dewantara. Yang ada 3. Yang pertama, kalau salah mohon dikoreksi. Ing arso isung telodo, ing maju mangkarso tuturi handayati. Jadi selama ini yang diterapkan di sini filsafat dari Ki Hajar Dewantara. Berarti benar-benar untuk dari sekolah sini lebih ke filsafat Ki Hajar Dewantara sendiri Pak. Oh, walaupun mungkin dalam undang-undang secara nasional mungkin mempunyai tersendiri, jadi ya kalau di sini bisa mempunyai seperti itu. Oh, malah lebih baik justru itu Pak, dengan ciri khas sendiri. Yang ketiga, menurut Anda apakah sekarang ini para guru di Indonesia sudah menggunakan atau menunaikan tugas profesionalnya sesuai dengan kode etik guru? Berikan alasannya. Lebih ke alasannya sih Pak, untuk apakah guru di Indonesia sudah menunaikan tugas secara profesionalnya? Menerapkan ya, masalahnya yang saya pahami ya di undang-undang nomor berapa saya kurang tahu, kalau nggak salah nomor nomor 14 tahun 2005, bahwa kode etik itu ada 9 atau berapa. Ya, jadi jangkauannya itu menurut saya sangat luas. Karena apa? Karena kode etik itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Dan juga Mas, kalau jenengan mau tahu, di pendidikan itu sistemnya selalu berubah. Betul Pak. Ya, artinya
kami selaku pendidik juga merasa limpung, artinya Betul. kemarin sekarang besok jadi kalau ditanya sudah menerapkan secara keseluruhan di Indonesia masih menurut saya Masuk. ya, karena masih banyak kendala ya Mas. Yang pertama jelas pendidikan itu sendiri dan kualitas pribadi guru. Ya. Kemudian yang kedua tentang sarana dan prasarana. Artinya bagaimana menciptakan pembelajaran yang menarik jika nyuwun sewu sarana prasarana di sekolah itu belum ada. Ya misalkan kita mau praktek tapi peralatannya belum ada, terus kan akhirnya menjadi pembelajaran yang kurang maksimal. Ketiga, kedudukan dan kesejahteraan. Sebenarnya kesejahteraan itu menurut saya itu juga harus penting dipertimbangkan. Dan juga ya kembali lagi ke kebijakan pemerintah dan sistem pendidikan itu. Berarti masih ada kesulitan ketika ada perubahan dari pemerintah sendiri jelas. itu. Apalagi ini sekarang dulu itu Kurikulum gitu. sekarang kurikulum merdeka. betul. Dulu namanya TKJ untuk komputer, sekarang berubah menjadi TCK. Jadi banyak sekali. Tapi insya Allah mudah-mudahan alon-alon lah, perlahan kita insya Allah bisa mengikuti kurikulum. Dan harapannya masih dalam kurikulum yang sama, masih Iya. ada perubahan. Baik, selanjutnya guru harus berusaha menghindari kekerasan fisik di luar batas kaidah pendidikan. Bagaimanakah Anda memaknai pernyataan tersebut? Guru harus berusaha menghindari kekerasan fisik di luar kebiasaan itu. Kaitannya kekerasan fisik terhadap siswa. Guru terhadap siswa apa sebaliknya? Berarti lebih ke guru Guru terhadap siswa. dalam kaidah pendidikan sendiri. Jadi menurut saya Mas ya, zaman ini semakin kesini semakin berubah. Artinya mungkin yang disampaikan Masnya mungkin itu berlaku berapa iya. Jadi guru kalau dulu saya pernah ngerasain ditempelin guru rasanya. Betul. Ya, jadi kalau sekarang itu pendekatannya lebih ke Persuasif. ya, artinya ketika misalkan ya dengan anak didik saya dengan keterlaluan pendekatan yang saya lakukan adalah dengan persuasif, artinya dengan secara psikis. Insya Allah Mas, kalau ya namanya guru ya masih akeh ya masih banyak cobaan segala macam. Pasti yang namanya apalagi peserta didiknya masih labil, masih mungkin dengan masalah di rumah segala macam. Kalau di sini diupayakan untuk pendekatan secara persuasif. Artinya terus didekati dengan, dan juga kalau di sini itu guru harus menjabarkan tentang peraturan sekolah. Ya, diantaranya guru tidak boleh melakukan upaya kekerasan terhadap peserta didik. Saya kekerasan yang di sini kekerasan secara fisik ya Mas. Fisik. Ya. Berarti emang secara peraturan dari sekolah itu sudah ketat ya? Ya sudah, iya. Pokoknya dimaksimalkan. Terus yang kelima, apakah guru memiliki peran penting dalam kesuksesan tingkat belajar murid? Peran penting. Iya, jadi saya jelas ibarat pendidikan, ibarat jendela dunia. Salah satu kunci untuk membuka jendela tersebut adalah jadi tanpa guru kayaknya juga ya mungkin Google jauh lebih pintar ya, tapi sekolah bukan hanya tentang bagaimana membuat peserta didik menjadi pintar, tapi di situ juga guru pasti menerapkan tentang etika, tentang sopan santun segala macam. Mulia banget ya Pak. Ya bismillah. Amin. Ya monggo lanjutkan. Ya, Pak. Ya. Izin bertanya Pak, nama saya Ade. Untuk poin ke-6 itu seberapa pentingkah hubungan profesionalisme guru dalam belajar mengajar murid dengan tingkat belajar murid tentang profesional gitu ya Pak. Ya, jadi kalau cakupannya profesional itu banyak ya Mas. Iya. Artinya kalau di sini menerapkan juga kalau dikatakan profesional ya
masalahnya kalau sewu ya mas, kondisi di sini geografis di sini kan dari pegunungan. Artinya kalau disamakan dengan sewu, kalau dari Bogor sendiri kan ada kota. Iya. Artinya kan pendekatannya berbeda. Beda. Kalau di sini tuh bagaimana? Pokoknya kita memaksimalkan bagaimana kita sebagai pendidik harus bisa menjadi orang tua, harus bisa menjadi dalam tanda petik teman ketika dia mengalami masalah mungkin dalam pembelajaran, dalam hal misalkan dalam masalah di rumah, bisa ke konseling seperti itu. Jadi kalau secara profesional kan secara ya mas, kalau Nun Sewu kalau di sini ya melalui pendekatan sesuai dengan kondisi apa yang ini. iya Menyesuaikan juga ya. menyesuaikan juga. Oke, next ya Pak. Untuk yang ketujuh yaitu bagaimana cara mengajar guru yang profesional menurut Anda? Cara mengajar guru yang profesional dalam mengajar. Ya, kalau nggak salah di undang-undang itu ada 4 yang harus dikuasai oleh guru. Yang pertama ada kompetensi pedagogi, ada kompetensi kepribadian, ada kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Jadi kalau itu bisa diterapkan, insya Allah sesuai dengan pertanyaan, ya insya Allah bisa terus. Berarti memaksimalkan berusaha ya Pak. Jadi ini saya rasa kebetulan saya juga SDM, sebelum saya rekrutmen saya juga harus bisa mengetahui kualitas iya, baik secara pedagogik, secara sosial, secara kepribadian maupun secara profesional. Artinya dalam hal ini profesional artinya yang kita butuhkan tenaga produktif ya kaji misalkan. Tapi yang melamarkan misalkan dari bahasa Inggris misalkan. Artinya kan itu namanya sudah tidak profesional. Jadi rekrutmen juga perlu adanya selektif ya Pak. Pasti. Ya Pak. Oke. Next selanjutnya nomor 9 itu sejauh manakah seorang guru menjalin kerjasama dengan orang tua atau wali dalam menjalankan profesinya Pak? Kembali lagi kebetulan saya rekrutmen. Jadi strategi saya dalam rekrutmen itu misalnya kalau dari kebanyakan kan peserta kita dari ULM. Iya, Jadi kita sebisa mungkin mendatangkan seorang pendidik atau guru dari sebelah barat. Itu pun nanti dibagi-bagi. Misalkan ada desa Banjarmaung, desa Panempatan, desa lain-lain. Yang mayoritas sekolahnya di sana. Artinya ketika misalkan si anak tersebut membutuhkan perhatian yang lebih, nanti bisa perwakilan dari ya mudah-mudahan tetangga desa atau mungkin pulangnya mampir dulu ke rumahnya untuk mengetahui kondisi si anak pada saat proses belajar. Jadi juga itu menurut saya menjadi poin plus untuk orang tua. Jadi si orang tua merasa anaknya itu benar-benar diperhatikan. Rasa nyaman juga ketika orang tua menyelamatkan anak. Iya, juga ada lagi home visit segala macam. Kebetulan kita juga ada silaturahim penting, wali murid dan juga sekolah, sehingga harapan sekolah silaturahim itu tidak hanya sebatas wali dengan sekolah. Jadi bimbingan konseling juga memperhatikan juga ya Pak, perlu. Setiap kejadian di pun ya. Kemudian juga kami menggunakan media online. Artinya kan kebanyakan di wilayah kami juga banyak yang Sewu mencari nafkah di luar kota. Jadi kami hanya bisa mengabarkan anaknya itu menggunakan media sosial. Oh iya. Jadi misalkan hari ini tanggal segini ada kejadian ini kita bersama ini untuk ini, kemudian kita kirimkan ke orang tua. Ya alhamdulillah respon dari orang tua juga merasa terima kasih artinya anaknya kita dibiarkan. Iya. Penerapan dari diri ya. Iya. Pemanfaatan ya kembali lagi. Oke Pak, yang terakhir itu nomor 10 ya Pak. Menurut pendapat Anda, bagaimanakah maksud pernyataan bahwa guru bekerja sama secara arif
dengan masyarakat untuk meningkatkan prestis dan martabat profesinya, Pak. Iya. Iya, secara arif gitu, Pak. Lebih ke arifnya. Berarti hubungan antara guru bekerja sama dengan masyarakat gitu, Pak. Profesional gitu. Jadi kan kalau menurut saya Mas, sebelum jadi guru kan, misalkan saya kan juga menjadi anggota masyarakat. Iya. Jadi sebagai anggota masyarakat, guru juga harus berperan sebagai teladan. Jadi teladan itu bukan hanya untuk masyarakat di sini, tapi untuk teladan bagi masyarakat sekitarnya, baik kehidupan pribadinya maupun kehidupan keluarganya. Kayak Yun Sewu sekarang ya, kalau dulu kan karena saya masih muda segala macam, saya mungkin begadang segala macam. Kalau karena sekarang saya jadi guru, saya bisa membatasi dengan oh iya saya sadar saya guru bahwa saya harus bisa begadang. Jangankan begadang, kalau bukan kalau bukan olahraga, saya nggak berani pakai celana. Iya. Jadi dengan sendirinya, artinya ya harus dengan sendirinya. Oh iya, saya sadar bahwa saya guru, saya bisa menjadi teladan bagi masyarakat. Tapi di situ juga ada tumbuhnya rasa kesadaran. Iya. Langsung. Ya harus iya emang. Dan juga mungkin di daerahnya juga sama, di daerah saya itu Mas. Misalkan ada pengajian tahlil segala macam. Kalau misalkan kiai ini nggak bisa datang, kebetulan saya hadir, misalkan saya hadir, dan kebetulan saya jadi mesti yang jadi yang pertama karena ya Nyun Sewu ya, kalau menurut saya kesuksesan dalam tanda petik di masyarakat itu bukan dinilai dari seberapa dia mendapatkan gaji, tapi dia jadi bagaimana dia menempatkan diri sebagai figur. Artinya dulu kan gajinya sepira orang, artinya walaupun sepira orang kan dipandang masyarakat sebagai sesuatu yang teladan. Berarti di sini juga perlu menjaga martabat juga ya, makanya masa guru juga keluar masuk sekolah maka pakai pendek gitu kan, martabat juga perlu dijaga. Kita nih ada istilah guru kencing berdiri, siswa-siswanya kencing berdiri. Artinya kalau misalkan gurunya kencing berdiri pasti istilah ya betul. Pasti menjadi luar biasa. Contoh ya Pak. Apalagi semakin ke barat semakin ada 6 daerah Warudoyo. Guru Warudoyo itu mesti jadi benar-benar jadi kiai lah, kalau kiai bahasa mungkin gini sih, orang yang berpendidikan itu dipandang orang yang pintar segalanya juga sih. Iya. Artinya kayak ini saya ya, misalkan dengan kerja di perusahaan apa lah, ini jadi guru, orang pasti melihat nilai plusnya ke jenengan. Iya. Ya ini saya bukan bicara materi ya Mas, ya pasti secara sosial, secara pribadi ya sangat luar biasa. Oke, mungkin itu terakhir yang saya tanyakan Pak. Bisa dilanjut Mas untuk sesinya. Jadi untuk pertanyaan cukup ya Mas. Baik Pak, untuk pertanyaan sudah selesai. Terima kasih atas kemauannya Pak untuk membantu kami dalam mengerjakan tugas. Sampai Bapak merelakan waktu untuk yang lain. Saya dari kami Pak, jadi mau jadi Irfan sama Adi Nur Hakim mengucapkan banyak terima kasih Pak. Dan terima kasih untuk Bapak dan sekolah serta Marifan Hindu Kota Kamu telah menerima kami untuk mengerjakan tugas sendiri. Ya Pak, paling itu aja ya Pak, nggak bisa ngasih apa-apa atau apa-apa. Cuman rasa terima kasih ya, udah bisa menerima juga terima kasih gitu. Matur suwun sangat nggih Pak. Mungkin itu aja ya Pak. Terima kasih. Matur suwun banget Pak.